marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Hayati. Dan aku merindukanmu setelah hari itu. Berlatar tahun 1930-an dari tanah kelahirannya Makassar, Zainuddin berlayar menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Di sana ia bertemu dengan Hayati, seorang gadis cantik jelita yang menjadi bunga di seantero sukunya. Kedua muda-mudi itu lalu jatuh cinta, namun adat dan istiadat yang kuat meruntuhkan cinta mereka berdua. Zainuddin hanya seorang melarat yang tak jelas asal-usul terah keturunannya, karena ibunya berdarah Bugis dan ayahnya berdarah Minang. Statusnya pun dalam masyarakat Minang tidak diakui, dan oleh sebab itu ia dianggap tidak memiliki pertalian darah lagi dengan keluarganya di Minangkabau. Sedangkan Hayati adalah perempuan Minang lagi berketurunan bangsawan. Selamat datang kembali di channel Zak Hari Project, sebuah channel yang tidak hanya akan membahas alur cerita film semata, tapi juga menyentil apa ada pesan rahasia di film tersebut. Bagi yang pertama kali menemukan channel ini, ada tombol subscribe di bawah video ini. Bila masih berwarna merah, silahkan ditekan dan kita ke masa lampau. Adegan film ini dimulai dari berangkatnya seorang anak muda bernama Zainuddin menuju kampung halaman ayahnya di Batipuh, Padang Panjang. Ia memutuskan berangkat ke sana karena ia ingin tahu seperti apa tanah kelahiran ayahnya itu. Tapi emaknya, ibu angkatnya, sangat cemas atas keberangkatannya itu karena di sana, di Padang Panjang, ia akan hidup terlunta-lunta, tidak diakui, dan sebagainya. Tapi Zainuddin tidak peduli, ia tetap berangkat ke tanah Minang, mencari tahu bagaimana kabar sanak saudara ayahnya. Kekhawatiran Mak Basai, ibu angkatnya itu, bukan tanpa alasan tentunya. Ia mengkhawatirkan Zainuddin karena adat Minang memang sudah begitu, bahwa bila seorang lelaki Minang menikahi yang bukan Minang, taruhlah Bugis, secara otomatis ia akan terbuang dan terlupakan, bahkan hingga keturunannya. Ayahnya Zainuddin memanglah seorang Minang, sedangkan ibunya adalah seorang Bugis. Maka secara langsung Zainuddin dan ayahnya serta ibunya adalah keluarga terbuang. Lalu Zainuddin, sebelum kedua orang tuanya meninggal, ia dititipkan kepada Mak Base. Ketika itu Zainuddin baru berumur 9 tahun. Sesampainya di Batipuh, ia langsung menuju rumahnya Mande Jamilah, seorang Batipuh tempat ia tinggal untuk beberapa lama selama di Batipuh. Awalnya Mande Jamilah keberatan jika Zainuddin akan tinggal di sana, apalagi untuk waktu yang lama. Tapi setelah Mande Jamilah disodorkan beberapa ratus uang kertas, akhirnya ia pun diterima. Pada suatu pagi, Zainuddin tengah berjalan-jalan menikmati keindahan Batipuh. Ia terkagum-kagum atas keindahan alam Batipuh itu. Lalu pada saat yang bersamaan di atas andong, dilihatlah seorang perempuan yang cantik sekali. Dan entah mengapa hatinya tiba-tiba berdebar-debar. Zainuddin bertanya kepada salah seorang bapak-bapak yang tidak kebetulan sedang membersamainya jalan-jalan pada pagi itu, "Siapa perempuan itu?" Lalu jawab bapak-bapak itu, "Namanya Hayati, seorang bunga desa keturunan bangsawan." "Cantik sekali ya Pak," kata Zainuddin. "Ya namanya juga kembang desa, ya cantik lah. Tapi sayang ia sangat sulit dipetik oleh pemuda Batipuh ini," kata bapak-bapak itu. "Apalagi asal-usul keluarganya tidak jelas." Itu adalah pertemuan pertama Hayati dan Zainuddin. Ya, sebuah pertemuan yang barangkali hanyalah sebuah kebetulan semata. Tapi pada suatu malam yang hujan, sepulang pengajian, mereka bertemu kembali untuk kedua kalinya. Saat itu mereka sama-sama sedang menunggu hujan reda. Lalu dengan segala kepolosannya, Zainuddin menawarkan payungnya untuk digunakan Hayati, karena menurut Zainuddin nanti akan dimarahi keluarganya bila pulang agak terlambat. Kata Hayati kepada Zainuddin, "Bagaimana dengan Tuan? Apa nanti tidak takut terlambat pulang?" Dan dengan bijak Zainuddin lalu menjawab, "Saya laki-laki. Tidur di depan warung pun tidak mengapa. Berbeda dengan adik, kalau tidak pulang segera, keluarga di rumah pasti risau." Kakak, payung ini harus saya kembalikan. Saya
tinggal di rumah Mande Jamilan, Ji. Dan sejak saat itu getar-getar cinta antara mereka berdua semakin terasa ke permukaan. Bahkan getarnya kini telah sampai kepada kita, kepada saya yang sedang menonton ulang film ini. Hari terus berputar. Zainuddin dan Hayati semakin dekat. Kedekatan mereka kini telah terabadikan dalam surat menyurat. Tapi sayang, Hayati tak mampu menulis surat seindah Zainuddin. Maklum, sejak remaja Zainuddin sangat suka sekali menulis. Pantaslah ketika saling berkirim surat dengan Hayati, hatinya Hayati selalu dibuat berkeping-keping ketika selesai membaca suratnya Zainuddin. Kata Hayati pada suatu hari ketika mereka bertemu, "Maafkan aku Zainuddin jika jarang membalas suratmu. Itu bukan karena saya tidak mau membalasnya, tetapi itu karena saya tidak pandai menulis surat." Dan jawab Zainuddin, "Saya tidak pernah mengharapkan balasan surat Hayati. Yang saya minta hanya satu, jangan kecewakan hati orang yang berlindung kepadamu." Maksudnya, jika orang itu jatuh cinta kepada Hayati, jangan sekali-kali dikecewakan. Bukankah sudah kuterangkan bahwa saya tidak meminta balasan? Saya minta hanya satu, jangan dikecewakan hati orang yang berlindung kepadamu. Sungguh tidak hanya melalui surat, bahkan pada saat bertemu langsung pun, kata-kata Zainuddin mampu juga membuat hati Hayati luluh lantak karena getarnya. Singkat cerita, orang tua Hayati mengetahui hubungan mereka. Dan tentu saja orang tuanya Hayati marah-marah atas kedekatan anaknya dengan Zainuddin yang tak jelas asal-usul kesukuannya itu. Terlebih lagi Zainuddin tidak punya harta berlimpah, pengangguran, dan seterusnya. Kau limpape rumah nang kadang, Zainuddin tidak bersuku. Malu kadang namanya. Hancur hatinya Zainuddin. Dengan berat ia berangkat ke kota Padang Panjang atau ke Bukit Tinggi meninggalkan Batipuh untuk mencari pekerjaan. Dan beberapa saat sebelum meninggalkan Batipuh, Hayati berkata kepada Zainuddin bahwa ia bersumpah akan menunggu Zainuddin sampai kapanpun, sampai Zainuddin sudah bukan seorang pengangguran lagi. Berat sekali sumpahmu, Hayati. Maka berangkatlah Zainuddin ke kota untuk mencari pekerjaan, juga sekalian belajar ngaji. Di sana ia menemukan sebuah jalan baik bagi bakatnya yang suka menulis, yaitu sesekali mengirimkan karyanya ke koran-koran lalu mendapatkan honor. Di lain kesempatan tak tahan rupanya hati Hayati ingin bertemu. Lalu ia juga berangkat ke Padang Panjang, tapi bukan ke tempat tinggalnya Zainuddin tentunya, melainkan ke tempat tinggal sahabatnya. Mereka dalam surat menyurat saling berjanji akan bertemu di acara pacuan kuda. Dan benar saja mereka pun bertemu. Tapi sayang, pertemuan mereka malah menyisakan luka bagi Zainuddin. Karena di Padang Panjang di acara pacuan kuda itu, Hayati datang dengan seorang lelaki kaya raya bernama Aziz, pilihan ayahnya. Saat bertemu itu pun Hayati sudah tak berkerudung. Ia berpenampilan modis, bergaun pendek, tak seperti saat di Batipuh dulu. Tentu Zainuddin tidak menyangka melihat perubahan drastis Hayati seperti itu. Ia benar-benar tidak percaya atas apa yang dilihatnya. Singkat cerita, Aziz pun datang melamar Hayati ke Batipuh. Dan tentu saja ayahnya Hayati tidak menolak sama sekali karena Aziz berasal dari keluarga kaya raya, sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan kepada Zainuddin. Dan ini surat permintaan maaf Hayati saat ia menikah. Engkau pilih sajalah seorang istri yang lebih cantik dan lebih kaya daripada saya. Engkau tahu bahwa saya seorang gadis yang miskin, dan engkau pun hidup dalam melarat pula. Tak cukup untuk menegakkan rumah tangga. Maka lebih baik kita singkirkan perasaan kita dan berpisah. Marilah kita bersahabat untuk selamanya. Dan saya harap engkau lupakanlah segala hal yang telah berlalu. Maafkan kesalahan
kesalahan dan keteladoran saya, kita pandang saja yang dahulu tidak pernah terjadi. Hayati. Sampai jumpa di part 2 bareng saya Ishak Hari. Salam cinta.